Terlebih dahulu kecambahnya saya rendam di dalam air sekitar kurang lebih 15 menit ya. Setelah saya pisahkan, langsung saja saya akan melakukan penanaman ya ke media tanam di polybag Planner. Perhatikan jangan sampai terbalik ya. Jadi yang panjang ini, yang tunas yang panjang ini merupakan tunas bagian akar ya. Sedangkan tunas yang kecil ini adalah tunas bagian atas yang nantinya akan menjadi daun dan pohonnya. Untuk yang bagian kecil ini yang agak kecoklatan yang panjang ini akan bikin lubang ya, sedalam jempol kita ya kurang lebih ya. Biasanya yang paling rentan itu adalah siput dengan semut ya, yang akan merusak tanaman. Jadi untuk mencegahnya saya akan menaburkan furadan ini di sekeliling bedengan pembibitan bibit kelapa. Akhir yakni penutupan bedengan ya, menggunakan dedaunan, atapnya saya kasih daunan agar tidak terpapar langsung dengan sinar matahari ya. Jadi untuk sampai usia 3 bulan usahakan bibit kelapa sawit ini tidak terpapar langsung dengan sinar matahari agar pertumbuhannya lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan petani sawit Indonesia? Hari ini hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Saya akan melakukan penanaman kecambah bibit sawit Sriwijaya Semikon 5. Ya, jadi tahap awal saya sudah terlebih dahulu rendam kecambah bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya Semikon ini ke dalam air ya. Setelah saya pisahkan dari bungkusnya ya, dari gabusnya di sini ya, yakni sebanyak 150 butir yang sudah saya buka. Tahap kedua saya akan saring ya, ke dalam penyaringan. Saya sudah siapkan gayung ya yang sudah saya lubangin, kemudian saya akan saring di sini ya. Setelah saya pisahkan, langsung saja saya akan melakukan penanaman ya ke media tanam di polybag Planner Sri ya. Oke, saya tunjukkan polybagnya. Ini jadi ada sebanyak 306 butir ya yang sudah saya siapkan, sudah saya siram beberapa hari yang lalu. Sebelum kecambah datang saya sudah persiapkan terlebih dahulu. Saya rutin siram ya setiap hari. Oke, langsung saja saya akan tanam ke polybag ya. Rekan-rekan petani sawit Indonesia, untuk cara penanaman kecambah ya. Jadi setelah kita pisahkan kecambah ini dari air tadi, dari tempat perendaman tadi, kita langsung saja kita tanam di media tanam ya di polybag Planner Sri. Terlebih dahulu kita akan bikin lubang ya, sedalam jempol kita ya kurang lebih ya. Kita lubang, oke. Dan kemudian kita tancapkan ya kecambahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan jangan sampai terbalik ya. Jadi yang panjang ini, yang tunas yang panjang ini merupakan tunas bagian akar ya. Sedangkan tunas yang kecil ini adalah tunas bagian atas yang nantinya akan menjadi daun dan pohonnya. Untuk yang bagian kecil ini yang agak kecoklatan yang panjang ini akan jadi akarnya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Itu akan menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam penanaman kecambah bibit kelapa sawit ya. Nah, ini. Jadi untuk kecambahnya terlihat jelas ya, ini ada capnya SJ5 ya untuk Semikon 5 ini. Nah, ini mungkin kurang terlihat begitu jelas. Nah, ini masih agak samar-samar ya. Ini langsung saja akan saya tanam ya bibit berikut ini ke polybag Planner Sri. Jadi untuk ukuran polybagnya saya gunakan ukuran polybag 15 x 20. Nah, setelah ditancapkan, ini saya perlihatkan dengan jelas ya. Langsung saja ditutup dengan tanah ya. Nah, jangan terlalu dipenet atau ditekan. Nah, cukup ditutup aja ya dengan secukupnya ya seperti ini. Oke, nanti ketika udah usia 1 bulan maka bibit berikut ini siap untuk dipupuk dengan pemupukan pertama, yakni dengan menggunakan pupuk urea. Rekan-rekan petani sawit Indonesia, untuk penanaman kecambah bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya Semikon 5 sudah saya selesaikan ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan menaburkan furadan ya untuk mencegah serangga masuk ke sekitaran bedengan.
Ini biasanya yang paling rentan itu adalah siput dengan semut ya, yang akan merusak tanaman. Jadi untuk mencegahnya saya akan menaburkan furadan ini di sekeliling bedengan pembibitan bibit kelapa sawit Sriwijaya Semikon 5 ini ya. Oke, langsung saja saya akan taburkan ya ke sekeliling bedengan. Oke, secukupnya saja ya untuk mencegah siput-siput masuk ke sekitaran bedengan ini ya. Jadi ketika dengan ditaburkannya furadan ini, maka kecil kemungkinan siput-siput itu akan mengganggu pertumbuhan kecambah pembibitan kelapa sawit varietas Sriwijaya Semikon 5 ini. Oke, baiklah, untuk penaburan furadan sudah selesai ya, saya taburkan di sekeliling bedengan. Selanjutnya saya akan menutup bedengan ini dengan paranet ya. Rekan-rekan petani sawit Indonesia, untuk tahap akhir yakni penutupan bedengan ya, menggunakan dedaunan, atapnya saya kasih daunan agar tidak terpapar langsung dengan sinar matahari ya. Jadi untuk sampai usia 3 bulan usahakan bibit kelapa sawit ini tidak terpapar langsung dengan sinar matahari agar pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi total bibit yang saya tanam ini berjumlah 304 kecambah bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya Semikon 5 ya. Karena tadi ada 2 bibit yang ternyata patah ya ini. Jadi totalnya dari 306 dikurang 2 bibit ini jadi yang tersisa yakni 304 benih ya. Nah, semoga saja untuk pertumbuhannya maksimal. Oke, terima kasih ya untuk atas partisipasinya. Ikuti terus channel ini Rafi Petani Desa dan ikuti perkembangan pertumbuhan pembibitan bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya ya, Semikon 5 ini. Sampai nanti saya akan update pertumbuhannya dari usia bulan ke bulan ya, hingga pertumbuhan di lahan ya. Oke. Dan nanti jika ada kesempatan saya juga akan bikin dokumentasi panen perdana bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya Semikon 5 di lahan saya sendiri. Oke, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.